Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair. Kaifa halu walidaykum? Ahlan wa sahlan bimahatina babus salam. Makanya diem dong. Welcome to our boarding school. Привет. Привет. Baik. Alhamdulillah antum sudah datang ke sini semuanya. Ahlan wa sahlan. Ya. Ya seperti inilah, seperti yang antum lihat Bapak Salam ya, maaf kita. Ya. Insyaallah semuanya antum kerasan ya. Betah di sini insyaallah. Baik. Kita lanjut doa yang ke-17 setelah istiftah atau iftitah kemarin. Nah, karena kita sudah offline, maka tidak sama dengan online. Ya iyalah, namanya juga offline. Offline itu nggak sama dengan online. Online itu nggak sama dengan Nah, nanti setorannya adalah satu persatu. Cuman untuk sampai nanti UTS tidak ada setoran. Yang penting antum hafal mungkin. Karena kita tanggal 13 September kita UTS. Ya, 2 minggu lagi kita UTS. Nah, nanti untuk kisi-kisinya dan bagaimana teknis ujiannya, UTS-nya nanti akan saya terangkan, jelaskan nanti. Ya, insyaallah taala. Baik. Kita melanjutkan doa ruku'. Doa ruku'. Ya, setelah istiftah itu maka baca ruku'. Baca Fatihah. Kemudian baca ma tayassara minal Qur'an, sesuatu yang mudah daripada Al-Qur'an, entah itu surat pendek atau surat di pertengahan, ayat-ayat di pertengahan surat tapi tidak terlalu panjang. Ya, seperti itu. Kemudian setelah itu selesai maka ruku'. Nah, ruku' itu adalah ya seperti antum ketahui bersama, dengan syarat bahwasanya apa? Antara punggung itu sejajar. Ya sejajar. Tidak boleh agak ke atas atau bahkan ke bawah, itu tidak boleh. Tapi lurus. Cuman kadang ada sebagian kita yang terhalang dalam rukuknya untuk lurus. Apa itu perut? Apa? Semua sudah tahu, jangan diperjelas. Ya, itu. Nah, di dalam doa rukuk di sini ada beberapa doa. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Doa yang pertama, Subhana Rabbiyal Azimi. Ini dibaca tiga kali. Ya. Di dalam riwayat yang lain boleh dibaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Boleh. Ya. Maha suci Tuhanku yang maha agung, dibaca 3 kali. Ya, ini ketika apa? Ketika rukuk. Ya. Nah, mungkin ada yang belum saya jelaskan bahwasanya ketika kita berada dalam sholat, kemudian di situ ada beberapa
macam doa yang kita pelajari ini, sekiranya doa-doa ini adalah doa yang sahih, maka boleh kita melaksanakan kadang ini, dan seterusnya. Tidak hanya pada satu doa saja, tidak. Ya. Bahkan mungkin sekiranya kalau dalam doa ruku itu ada empat kalinya kita gunakan itu. Ruku yang pertama subhana rabbil azim. Ruku yang kedua subhanakallahumma rabbana, dan seterusnya. Rakaat ketiga subuhun qudus rabbul malaikati waruh. Rakaat yang keempat Allahumma laka raka'tu, dan seterusnya. Ya. Makanya apa? Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya ketika Nabi SAW melakukan sesuatu, ya, dan itu kemudian sampai kepada kita itu hadisnya adalah sahih, ya, maka beliau SAW melakukan ini dan itu, ya, melakukan keduanya. Nah, kita juga sama, kita melakukan keduanya, ketiganya, dan seterusnya selama itu hadisnya sahih. Maka ini doa yang pertama ditujukan oleh Nabi SAW, Subhana Rabbiyal Azimi. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Coba lihat bukunya. Taib. Itu yang pertama. Taib. Ini enggak ada absen ya? Belum ada. Taib. Yang kedua, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Subhana rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dibaca. Mas Mukal Karim. Siddiq. Nah, fadhal. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Baik. Yang di pojokan belakang lurusnya saya nih ya. Mas Muka. Traihan. Ahlan. Fadhal iqra. Fadhal Traihan iqra. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Baik. Jazakumullahu khairan. Doa yang kedua, subhanakallahumma, Masya Allah. Ketika saya jelaskan, tolong antum diam ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Maha suci engkau ya Allah Tuhanku, dengan pujianku kepadamu, ya Allah ampunilah dosaku. Ya, jadi ini dibaca ketika ruku'. Baik. Kemudian yang ketiga lafadznya subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Doa ini biasa juga dipakai atau dilafadzkan ketika apa? Mumtaz. Salat tarawih atau salat witir ketika Ramadan. Ya. Subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Engkau Tuhan yang maha suci dari kekurangan dan hal yang tidak layak bagi kebesaran-Mu. Maha agung Tuhan para malaikat dan Jibril. Ar-Ruh di sini maknanya apa? Jibril. Nah, hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Ya, ternyata ada riwayat. Coba. Ada riwayatnya di antum. Ada ya? Oh, alhamdulillah. Pas. Tuh. Baik. Subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Baik. Kemudian yang ke berapa ini? Keempat ya. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari
wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi wa mastaqalla bihi qadami. Iqra. Mas muka? Kahfi. Iqra ya akhi. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu Khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi wa 'asabi. wa mastaqalla bihi qadami. Yang paling pojokan sana. Nah, Mas muka? Faid Ustaz. Hah? Faid. Faid, fadhal. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi wa mastaqalla bihi qadami. Baik. Perhatikan panjang pendeknya ya. Panjang pendeknya. Saya ulangi lagi, didengarkan. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu. Ingat alifnya panjang. Amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i. Khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi. Mukh itu otak. Gitu. Wa 'azmi, bukan wa 'azami. Dhatnya sukun. Ya, wa 'azmi, wa 'asabi. Ya, semuanya pendek, makanya dibaca cepat, wa 'asabi. Kemudian wa mastaqalla bihi qadami. Wa mastaqalla bihi qadami itu kata wama, setelahnya ada alif. Nanti aja. Semuanya diam, tanpa suara. Nanti aja ya. Wama setelah mem itu ada alif sukun. Kemudian istaqalla di situ ada alif sukun atau hamzah wasal namanya. Maka dua alif itu tidak dibaca. Wa mastaqalla. Ya, walaupun dia panjang. Kenapa? Karena ada alif sukun. Wa mastaqalla bihi qadami. Ya Allah, untukmu aku ruku'. Ya. Makanya apa? Di antara adat Jawa itu ada yang disebut dengan sungkeman. Ya, sungkeman. Nah, sungkeman itu adalah orang tua duduk. Ya, ini terjadi ketika Idul Fitri biasanya. Kemudian kita jarak sekitar 5 meter, mungkin dari sini ke sana, itu berjalan dengan menggunakan lutut. Ya, lutut kemudian menuju kepada orang tua, kemudian sungkeman. Ya, ini makanya saya jelaskan. Saya jelaskan sungkeman seperti itu. Itu dinamakan sungkeman atau sungkem. Sungkem itu meminta maaf sebenarnya. Maknanya meminta maaf kepada orang tua di hari raya Idul Fitri. Ya. Sebagian orang mengatakan bahwasanya rukuk dan sujud itu boleh untuk manusia. Ya. Dikatakan bahwasanya apa? Rukuk dan sujud itu boleh untuk manusia. Menurut pendapat antum, bagaimana perkataan ini? Nggak boleh alias haram. Kenapa demikian? Jikalau rukuk dan sujud dibolehkan untuk selain kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya sholat jenazah itu ada rukuk dan sujudnya. Iya antum yang bermain pena. Iya antum. Yang bermain pena. Ya. Kalau seandainya rukuk dan sujud itu dibolehkan untuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya sholat jenazah itu ada rukuk dan sujudnya. Nyatanya tidak ada. Ya. Semuanya dilakukan dengan berdiri, dengan 4 takbir. Salamnya pun juga berdiri. Itu maknanya apa? Maknanya bahwasanya yang namanya rukuk dan sujud bukan untuk selain manusia.
Ya, makanya di sini dikatakan ya Allah untukmu aku rukuk. Seluruh rukuk itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang mensyariatkan rukuk itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sujud siapa yang menyuruh mensyaratkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya bertanya kepada teman-teman yang sekiranya mereka itu sudah mengenal sunnah tetapi dekat dengan kerajaan. Contoh di Jogja, gitu, Cirebon, gitu kan. Biasanya kan mereka kalau orang luar atau abdi dalam atau keluarga dalam itu kalau mau menghadap kan seperti itu kan, duduk dulu kemudian berjalan. Bagaimana mereka? Enggak, kita enggak mau seperti itu. Kita jelaskan dulu kepada Sinuwun. Sinuwun itu siapa? Raja atau para pangeran atau putri-putri dari kerajaan seperti itu. Nah, mereka mengatakan enggak seperti itu. Kita jelaskan enggak seperti itu. Nah, tapi kita jelaskan dengan hikmah. Misal pernah suatu saat salah seorang pangeran dari Jogja itu, ya, dia itu minta dibekam bagian punggung. Kan orang-orang Nenggerat itu katanya kan istilahnya itu lain, istilah lainnya apa? Darah biru. Makanya mau saya jelasin. Makanya saya sing sabar atuh. Sabar ya, dengerin aja dulu. Nanti ada waktunya untuk bertanya. Nah, istilah lainnya itu darah biru. Namanya juga istilah darah biru Nenggerat itu adalah orang raja. Nah, ketika dibekam itu, ya istilahnya apa namanya? Diajak ngobrol tapi juga obrolannya itu adalah obrolan lucu gitu. Nah, ketika dilihat di kopnya itu, dia ditanya oleh pembekam itu, Sinuwun, katanya darah biru, kok ini merah? Ketawa dia. Saya enggak darah biru, darah saya merah gitu. Nah, seperti itu. Kemudian kepadamu aku beriman, kepadamu aku pasrah. Pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, syarahku, dan apa yang berdiri di atas dua tapak kakiku telah tunduk dengan khusyuk kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Dan begitu juga dengan Imam hadis 4 kecuali Ibnu Majah. Taib ini ditandain dan dihafal. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi wa mastaqalla bihi qadami. Taib, kita lanjut yang kelima. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamati. Taib, dibaca ya antum. Iya. Belum ada bukunya? Di loker Ustaz, saya baru datang. Oh, baru. Siap. Mas Muka? Dafa Haidar. Fadhal dibaca. Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah. Wal 'azamati. Taib. Anta? Iya. Mas Muka? Fahri. Naam. Oh, Fahri. Afwan. Nah, fadhal. Yang keempat. Yang kelima. Ini yang keempat dah. Subhanallahil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamati. Jangan dibiasakan berbicara. Baik, barakallahu fikum. Ya. Doa yang kelima, Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamati. Maha suci Allah yang memiliki keperkasaan, kerajaan, kebesaran dan keagungan. Makanya doa ini sangat azim, sangat agung sekali karena apa? Menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini
mempunyai beberapa sifat-sifat Allah, ya. Ya. Ha? Iya. Apa? Ya, antum loh yang barusan ngobrol sama yang pojok tadi loh. Saya lihat kok. Saya lihat ini loh. Iya, antum. Nanti kita sedang pelajaran ya, akhi. Ya. Ngobrolnya nanti ya. Ngobrolnya nanti aja. Ya. Nanti antum nggak mau kalau waktunya antum ngobrol main saya minta untuk belajar. Nggak mau toh? Mau nggak? Saya juga nggak mau waktunya belajar antum ambil untuk ngobrol ya. Semuanya fokus. Fahim tum? Nah, pertama adalah keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah itu lemah. Ya. Kemudian kerajaan langit dan bumi beserta isinya itu milik siapa? Allah. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Ya. Kemudian kebesaran Allah Maha besar. Kemudian jangan sampai nanya, apakah ada makhluk yang lebih besar dari Allah? Tayyib. Jawabannya tidak ada. Dan pertanyaan ini salah besar. Salah besar. Tayyib. Kesalahan terbesar dari pertanyaan ini apa? Apakah Allah itu makhluk? Mana mungkin makhluk itu dibandingkan dengan Sang Khalik yang kita tidak tahu bagaimana fisiknya Allah. Yang kita tahu nanti fisiknya Allah itu di mana? Di surga. Wa ila rabbiha. Ayo wa ila rabbiha. Ini juz 30 loh. Nadhirah. Dan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka akan benar-benar melihat wajah Allah. Tapi harus masuk surga, masuk neraka nggak bisa. Gitu. Makanya pertanyaan ini salah dan pertanyaan ini bid'ah. Sejak kapan Allah itu sama dengan makhluk? Apakah orang yang bertanya bahkan saya pernah ditanya seperti ini. Waktu ketika saya mondok juga, Mir, kalau Allah menciptakan makhluk yang lebih besar dari Allah, apakah dia lebih besar dari Allah? Ya saya nggak bisa jawab. Karena waktu itu saya masih bodoh dan nggak ngerti akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sahih seperti ini. Nah, makanya saya jelaskan pada antum, sekiranya nanti ada pertanyaan orang-orang yang akidahnya nggak benar seperti itu, antum jawab seperti itu. Apakah sama antara makhluk dengan Allah? Pasti jawabannya tidak sama. Dalilnya mana? Laisa kamitslihi syai'un gitu. Nggak sama Allah dengan makhluk. Baik. Tempat tisu ini, pembuat tempat tisu ini sama nggak dengan ini? Pembuat tisu, pembuat tempat tisu. Ini kan tempat tisu toh? Pembuatnya sama nggak dengan ini? Pembuat lemari, apakah dia sama dengan produknya? Gitu. Oh, jadi manusia itu produknya ya? Makhluknya, ciptaan Allah. Seperti itu. Ya. Itulah kebesaran Allah. Nah, kebesaran Allah ini dia itu benda atau sifat? Sifat yang dimaksud kebesaran ini adalah sifat Allah, bukan benda. Kalau benda bolehlah dia itu dibandingkan dengan makhluk. Paham tuh? Kemudian keagungan Allah. Keagungan ini sifat atau benda? Sifat.
Tidak sama dengan makhluk. Gitu. Paham tuh? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Saya banyak. Saya banyak nanya. Hah? Ada pertanyaan? Enggak ada. Baik. Kalau begitu kita lanjut doa bangun dari ruku' atau i'tidal. I'tidal. Di sini ada 3 doa. Ada 3 doa. Doa yang pertama sami'allahu liman hamidah. Baik, kita jelaskan dulu fikih daripada sami'allahu liman hamidah. Yang pertama, bahwasanya yang membaca ini adalah imam ketika dia itu berjamaah. Antum nih jadi imam di rumah, berjamaah dengan orang tua. Waktu PPKM belum boleh untuk keluar rumah. Nah, ketika antum menjadi imam, maka antumlah yang berhak untuk membaca ini. Ya, sami Allahu liman hamidah. Ditutup nanti ini masuk situ. Ya. Kalau menguat ditutup nanti khawatir papan tulis masuk. Ya. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dibaca sendiri ketika dia salat sendirian. Salat sunnah kah? Ya. Nah, kemudian sami Allahu liman hamidah, yang mendengar apa? Rabbana walakal hamd, itu untuk makmum apabila dia berjamaah. Fahim tuh? Sami Allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar pujian orang yang memujinya. Makanya di surat Al-Fatihah bunyinya bagaimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya segala puji itu milik Allah. Pujian kepada manusia itu pada dasarnya adalah kepada Allah. Oh, ente kayak alhamdulillah. Baju baru alhamdulillah. Sepatu baru alhamdulillah. Gitu. Dipakai di hari ini juga baru, ini alhamdulillah pagi tadi baru sampai. Ya. Taib. Semoga Allah apa? Berarti itu pusat-pusat pakai baju baru dong? Iya. Ini baru 2 minggu. Baru 2 minggu. Kan kalau udah lama kan sebulan 2 bulan. Gitu. Nah, baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wahai Tuhan kami, bagimu segala puji, aku memujimu dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh berkah. Ya. Wahai Tuhan kami, Rabbana. Ya Rabbana. Bagimu segala puji, makanya seluruh pujian itu hanyalah milik Allah. Kakinya. Kita bukan di warung ya. Nah, kalau antum di warung makan apa? Ngopi, pisang goreng makan, kakinya di atas, monggo saja. Tapi di sini bukan Paham tuh? Aku memujimu dengan pujian yang banyak. La in syakartum la azidan. Makanya sering saya bilang kepada jamaah saya, bapak-bapak, antum harus bersyukur punya istri 1. Nanti ditambah Pak antum, Pak. Ya, terus kemudian salah satu jamaah bilang ke saya, lah kalau Ustaz gimana? Saya diam. Nanti kalau saya bersyukur dikasih 4 istri. Kenapa? Baik, aku memujimu dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh berkah. Makanya dalam salam
ketika kita bertemu dengan satu sama lain itu disyariatkannya apa? Mengucapkan salam, ifsya'us salam. Ifsya'u assalam. Yang lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada 3 lafadz ya, ada 3 kata. Pertama salam, kedua berkah, ketiga rahmat. Coba antum bayangin, dalam satu kata, satu kalimat itu terdapat 3 komponen ini ya, ikhwan. Tenanglah, tenang. Kita lagi belajar. Nah, kenapa demikian? Gak ada yang melebihi salamnya dari salam Islam, gak ada. Selamat pagi, tidak. Itu hanya keterangan saja, ya, keterangan saja. Nah, kalau dalam Islam apa? Semoga Allah memberimu keselamatan, 1. 2 keberkahan. 3 rahmat. Masya Allah. Bukannya rahmat dulu, Ustaz. Hmm? Rahmatullahi dulu, bukannya rahmat. Ya intinya ada itulah gitu loh. Nah, kalau misalkan selamat pagi, selamat sore, apa itu? Apa doa itu? Enggak doa. Makanya di dalam Islam itu banyak sekali mendoakan. Gitu loh. Kemudian yang berapa nih? Ketiga. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma. Yang kedua tadi dihafal. Yang ketiga, mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahla thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ta lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Aku memujimu dengan pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi, karena memang pujian apapun ya, itu semua adalah milik Allah. Sepenuh apa yang di antara keduanya, sepenuh apa yang engkau kehendaki setelah itu, wahai Tuhan yang layak dipuji dan diagungkan, yang paling berhak dikatakan oleh seorang hamba, dan kami seluruhnya adalah hamba-Mu. Ya Allah, tidak ada yang Engkau halangi, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada pula yang dapat memberi apa yang Engkau halangi. Tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya, kecuali iman dan amal solehnya. Hanya darimu kekayaan itu. Baik. Kita lanjut dengan doa sujud. Nomor 19. Doa sujud di sini ada 7. Ada 7. Yang pertama, Subhana Rabbiyal A'la. Ya, tanpa tambahan wa bihamdihi. Walaupun di dalam riwayat yang lain boleh ditambah wa bihamdihi dalam sifat salat Nabi kalau tidak salah. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dari segala kekurangan dan hal yang tidak layak, dibaca 3 kali. Ya. Kemudian yang kedua, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sampai Allahumma laka Subhanadzil Jabarut, ini sudah sama dengan doa rukuk. Tapi pada doa yang ketiga ya ikhwah, keempat, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, doa ini juga dipanjatkan ketika doa sujud sahwi. Sujud tilawah. Ya, sujud tilawah. Sujud tilawah itu apa? Sujud kalau ada ayat tilawah. Sujud yang dikarenakan kita mendengar ayat-ayat sajadah. Ya, ada di dalam Al-Quran itu ada 15 jumlahnya. Nah, ketika kita
selesai mendengar itu disyariatkan pertama sujud tilawah. Yang kedua bertasbih. Tapi yang lebih afdal adalah sujud. Nah, kemudian di antara sujud tilawah itu bacaannya ini, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya Allah, untukmu-lah aku bersujud. Makanya tadi saya jelaskan rukuk dan sujud itu hanya untuk siapa? Allah. Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepadamu-lah aku beriman, kepadamu aku menyerahkan diri. Wajahku bersujud kepada Tuhan yang menciptakannya. Makanya apa? Memukul wajah itu haram. Memukul wajah itu hukumnya haram. Karena apa? Di antara fungsi daripada wajah itu adalah untuk sujud kepada Allah. Kedua adalah untuk melihat Allah nanti. Ustaz, berarti kalau misalnya bapak lagi marahin anaknya kan gitu Ustaz ditampar. Nggak boleh. Tetap nggak boleh. Tinju gimana Ustaz? Ngapain tinju? Makanya tinju itu salah satu olahraga yang haram dalam Islam. Kalau Ya. Muhammad Ali Baik, yang membentuk rupanya, yang membelah, memberikan pendengarannya, penglihatan Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. Hadis riwayat Muslim dan juga imam hadis yang lain. Kemudian yang ke berapa nih? 5 ya. 5 Subhanadzal jabaruti wal malakuti wal kibriya wal 'azama, sama tadi. Kemudian yang ke-6, Allahumma ighfirli dzanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Saya baca lagi, dengarkan. Allahumma ighfirli dzanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosaku yang kecil dan besar, yang telah lewat dan yang akan datang, yang kulakukan dengan terang-terangan dan yang sembunyi. Makanya Nabi SAW bersabda, "Idza sajadtum fajtahidu fid du'a." Apabila kalian dalam keadaan sujud, maka bersungguh-sungguhlah, berusahalah. Ditutup ya kalau nguap. Ya. Bersungguh-sungguhlah atau berusahalah untuk apa? Untuk berdoa. Baik. Ini dihafal, ditandai dan dihafal. 1 2 3 4 5 6. Nomor 6 ya. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama afnaita 'ala nafsika. Saya baca lagi, dilihat bukunya. Dilihat bukunya dan disimak. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Antum fathahkan juga boleh, min sakhatika. Wa bimu'afatika min 'uqubatik. Wa a'udzu bika minka. Nah, ini kalau ini enggak bisa. Ya. La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dengan keridhaanmu. Kita semuanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Selamat. Supaya selamat. Adapun ridha manusia jangan dicari. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ridha nas ghayatun la tudrak. Ridha seluruh manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Nah, ridhonya orang tua Orang tua nanti ya. manusia. kan tapi kan Kan ridho Allah. ridho Allah, terus kalau kemarahan orang tua kemarahan Allah. iya. Apa yang harus saya jawab pertanyaan kayak gitu?
Dan dengan keselamatanmu agar terhindar dari siksaanmu. Makanya kita selalu berdoa, berharap sekiranya kita berbuat dosa, ya kita dihukum di dunia saja, karena di akhirat kita nggak kuat. Aku tidak membatasi pujian kepadamu, engkau dengan kebesaran dan keagunganmu adalah segala sebagaimana pujianmu kepada dirimu. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Dan kemudian juga memudahkan kita dalam pelajaran ini, memahaminya. Ya, wallahu a'lam bissawab.